Pertumbuhan benih nila kekar yang sangat luar biasa itu bukan merupakan sebuah hayalan atau hoaks ya. Saya sudah membuktikan sendiri dan banyak teman-teman kita di seluruh Indonesia yang sudah membuktikan kehebatan dari nila kekar. Kualitas benih nila kekar yang sangat baik, cepat tumbuh, dan efisiensi pakannya juga sangat luar biasa. Itu tidak terlepas dari indukan-indukan nila kekar juga yang memang sangat luar biasa. Nah, seperti apa sih indukan-indukan nila kekar yang ada di hatchery nila kekar Pasuruan? Semua akan saya ulas di dalam video ini. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Halo kawan-kawan, jumpa kembali di video round-roundnya Bang Gulo ya. Ini kebetulan saya berkunjung ke Jawa Timur ya. Daerahnya jauh sekali dari tempat saya, Kota Medan ya. Saya naik pesawat ke Jakarta, terus langsung ke Surabaya. Terus dari Surabaya saya dijemput dengan tim nila kekar dan diantarkan ke lokasi hatchery nila kekar Pasuruan, tempat asalnya nila kekar ini ya. Jadi dari sinilah nila kekar yang pertama kali itu dibuat dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Sesampainya di lokasi farmnya, saya berjumpa dengan Pak Kartoyo ya, sebagai pemulia nila kekar ya. Orang yang pertama sekali membuat nila kekar lah ya, dari strain-strain bermacam-macam nih digabungkan sehingga keluarlah yang namanya nila kekar. Nah, tidak lama berbincang-bincang, kemudian Pak Kartoyo mengajak saya keliling-keliling kolamnya, sekaligus melihat-lihatlah kondisi kolam di belakang rumahnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat inilah kondisi hatchery nila kekar di tempat pembenihan ikan nila kekar. Kalian bisa lihat kalau adanya kolam-kolam bulat yang terbuat dari kolam beton atau kolam terpal yang rata-rata diameternya ini 7 meter ya, dengan ketinggian airnya kurang lebih 40-50 cm. Nah, di kolam-kolam inilah dilakukan pembenihan, terus pembentukan calon indukan serta lain-lain lah yang digunakan untuk meningkatkan mutu nila kekar lah intinya ya. Dan ini ada kolam persegi, kalian bisa lihat 4x4 atau 5x5 nih ya ukurannya. Ketinggian airnya masih sekitar 50 cm. Menurut teman-teman di sini katanya ini fungsinya untuk menempatkan benih-benih atau larva yang sudah dipanen terus ditempatkan di sini. Bisa jadi itu untuk sebagai calon indukan atau justru sebagai benih yang akan disebarkan ke kawan-kawan yang memang membutuhkan benih berkualitas. Nah, selama saya berkeliling kolam ini saya perhatikan juga tidak ada aerasi yang maksimal di setiap kolam ya. Ada beberapa kolam yang ditambahin aerasi tapi juga tidak terlalu banyak ya. Saya lihat cuma menggunakan beberapa aerator terus digabung yang akan dialirkan ke beberapa kolam diameter 7. Tapi yang paling signifikan di sini itu adalah sirkulasi air ya. Jadi memang di sini pompa hidup terus 24 jam untuk mengalirkan air ke kolam-kolamnya. Nah, kolam-kolam terpal berdiameter 7 ini merupakan kolam pembenihan ya. Jadi disinilah diproduksi benih-benih nila kekar ya. Dan komposisi setiap kolam itu berbeda. Saya lihat memang cara kerjanya tim nila kekar Pasuruan ini memang betul-betul by data ya. Jadi setiap ekor indukan itu di klaster berdasarkan data. Jadi ada klaster yang baik, sedang, dan bahkan kurang baik. Dan kurang baik ini akan di cut off, dibuang, terus diganti pakai indukan baru. Nah, ini kawan-kawan tim nila kekar sedang mengambil indukan ya. Ini indukan betina dari ikan nila kekar ya, berusia kurang lebih sekitar hampir 2 tahun katanya ya. Dan bobotnya ini menurut saya sudah di atas 2 kilo. Dan saya akan minta untuk teman-teman ini juga mengambil yang jantannya ya, biar bisa kita lihat perbandingannya. Nah, untuk ikan nila jantan ini yang diambil teman kita ini lumayan besar ya ini. Ini sudah hampir 3 kilo ini kalau menurut saya ya. Dan lihatlah bodinya sangat besar sekali dan berpunggung. Kalian bisa lihat kalau di nila kekar itu ya seperti ini modelnya ya. Dan kegiatan yang mereka lakukan ini adalah kegiatan penyortiran indukan ya. Jadi indukan-indukan yang ada di farm hatchery nila kekar ini didata satu persatu ya, baik itu berapa beratnya, terus usianya berapa, tinggi badannya berapa, panjang total dari kepala ke ekor itu berapa, terus panjang kepalanya berapa, dan ini semuanya diukur dan dimasukin ke dalam data. Nah, data-data yang sudah diperoleh ini nanti akan diolah oleh tim yang berbeda ya, oleh tim yang memang spesial untuk mengolah data-data ini. Terus akan terjadi klaster-klaster lah ya, indukan-indukan yang mana yang spesifikasi yang
kita butuhkan by data itu nanti akan dipisahkan, terus yang mana yang tidak sesuai itu akan dibuang. Jadi memang seleksi indukannya itu tidak berdasarkan hati nurani ya kalau menurut saya. Jadi tidak melihat karena cantik atau gimana, tidak. Jadi memang by data semuanya. Dan data-data ini merupakan data-data ilmiah menurut saya ya. Dan itulah yang merupakan salah satu faktor mengapa ikan nila kekar dari Pasuruan ini sangat bagus sekali ya, cepat pertumbuhannya dan bodinya juga sangat besar. Data-data yang diambil dari indukan-indukan ini merupakan sebuah gambaran nyata ya kondisi indukan yang ada di kolam-kolam ini. Jadi itu merupakan ilmiah ya. Jadi memang tidak dibuat-buat. Dan nanti ujung-ujungnya data-data ini setelah diolah itu ujung-ujungnya itu ya peningkatan mutu ya. Dimana mutu itu harus sesuai dengan kondisi kebutuhan kita. Dan dengan bantuan data-data yang diambil dari indukan ini, Pak Kartoyo juga bekerja sama dengan Universitas Airlangga ya, beberapa orang-orang hebat di bagian perikanan atau di bidang perikanan, khususnya di bidang pendidikan ya, dosen-dosen setingkat doktoral, bahkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang S2, yang sedang tesis atau skripsi di S1-nya, itu semuanya ditampung oleh Pak Kartoyo ini untuk bisa bereksplor di kolam-kolamnya. Maksudnya itu ya menjadi kolamnya ini menjadi bahan penelitian bagi mahasiswa tersebut. Dan akibatnya beliau ini jadinya kecukupan data, kecukupan materi dalam segi teoritisnya ya, bahwa bagaimana caranya dia mewujudkan mimpinya untuk memenuhi kebutuhan para pembudidaya ini lewat mutu nila kekarnya. Nah, itulah luar biasanya Pak Kartoyo. Nah, data-data yang dihasilkan ini juga tentunya berawal dari faktor-faktor yang harus dipenuhi ya, macam seperti ikan yang dipegang teman kita ini. Ini kan besar nih, hampir 3 kilo ya, 2,8 kilo ketika ditimbang. Terus panjangnya kurang lebih sekitar 47 cm, hampir 50 cm. Dan kalau kita bilang mungkin masih banyak ikan-ikan yang besar yang seperti ini yang ada di daerah kalian. Contohnya tadi Danau Toba, bahkan lebih besar dari sini. Tapi ada kriteria latar belakang yang memang harus dipenuhi untuk diambil datanya. Jadi contohnya feeding rate-nya harus 1%, terus usianya harus berapa, dan bahkan ada faktor-faktor lain ya, baik itu nutrisi dan kondisi kolam, RDO, dan itu semuanya diperhatikan sekali oleh Pak Kartoyo. Jadi sebelum mengambil data-data yang dibutuhkan untuk mengklaster calon indukan, memang ada perlakuan khusus dulu terhadap indukan-indukan ini. Jadi bukan asal melihat ikannya besar terus itu sudah layak untuk jadi indukan. Jadi tidak begitu ya. Jadi memang ada kondisi yang memang nanti sudah disiapkan dulu sebelumnya, sebelum kita ambil data-data dari indukan ini. Contoh kalau kalian menggunakan protein yang 34% atau 32% ke indukannya, terus banyak ngasih makan, ya tentunya ikannya pasti cepat besar. Dan itu tidak termasuk dalam kriteria data yang dibutuhkan untuk memilih calon indukan yang bagus. Nah, jika kalian lihat kerjanya timnya Pak Kartoyo ini yang sedang melakukan aktivitas pengambilan data ini, mungkin kalian berpikir apakah ikan indukannya ini nggak jadi stres ya, dimasukin kantong plastik, terus didiamkan, terus diukur-ukur, diobok-obok gitulah itu ya. Apakah dia nggak stres, terus bahkan mogok untuk bertelur, terus jadinya mati nanti akibatnya? Kan ini jadi pertanyaan yang lumrah dan sangat awam ya. Nah, ini juga saya sampaikan ke Pak Kartoyo, tapi Pak Kartoyo mengatakan bahwa dia sudah punya prosedur, sudah punya sistem sendiri berapa jumlah orang yang mengambil data ini. Jadi itu sudah diatur waktunya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan data ini nanti tidak akan membuat ikannya stres, kurang lebih seperti itu. Selama saya berada di hatchery nila kekar Pasuruan ini, satu hal yang paling saya ingat dari ngomongannya Pak Kartoyo, bahwa kebutuhan itu adalah mutu. Jadi mutu itu harus sesuai dengan kebutuhan para pembudidaya. Selama benih yang kita ciptakan atau kita buat atau kita produksi itu sesuai dengan kebutuhan pembudidaya, maka itu sudah aman menurut dia. Tapi ya kebutuhan orang kan akan setiap harinya akan semakin meningkat. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan atau teori-teori ilmiah atau penelitian-penelitian baru yang bisa nantinya hasilnya itu bisa menghasilkan benih-benih sesuai dengan kebutuhan di zamannya gitu. Jadi ini setiap hari meningkat, dinamis lah begitu perkembangannya. Dan itu yang harus kita lakukan ya bagi kawan-kawan juga yang berusaha di bidang pembenihan. Jangan lupa upgrade ilmunya, karena memang setiap hari kebutuhan para petambak ikan itu akan semakin banyak dan semakin macam-macam kebutuhannya. Nah, selain itu saya juga belajar di sini bahwa untuk melahirkan atau menghasilkan benih berkualitas, maka buatlah indukannya itu dulu yang berkualitas. Jadi tidak bisa secara instan ya. Bisa dilihat bahwa perjuangan untuk mencari indukan yang benar-benar bagus itu butuh banyak waktu dan butuh banyak biaya.
Dan itulah yang dilakukan Pak Kartoyo. Dia korban duluan mengeluarkan uangnya mencari seperti apa caranya indukannya itu bagus dan berkualitas. Nah setelah itu ya hasil benihnya tentunya akan mengikut ke indukannya. Nah secara aspek bisnis, metode pembenihan seperti yang dilakukan Pak Kartoyo ini idealnya itu baru bisa menghasilkan uang setelah 2 tahun kita jalani. Jadi memang banyak pengorbanan ya. Dan wajar jika misalnya sekarang setelah hatchery-nya mulai dikenal orang, bibit-bibitnya juga sangat bagus, nila kekar itu terkenal kemana-mana. Wajar jika harga benih nila kekar itu lebih tinggi dibandingkan nila pada umumnya. Dan sekarang saat ini Pak Kartoyo sudah mulai menikmati hasilnya tentunya ya. Karena sudah mulai dari tahun 2007 dia itu sudah mulai memuliakan ikan nila kekar buatannya. Sebenarnya masih banyak sekali ilmu yang bisa saya bagikan ya atas kedatangan saya ke hatchery nila kekar Pasuruan ini. Tapi kan tentunya nggak bisa saya padatin dalam satu video. Makanya memang saya ambil saja waktu video sekitar 12-15 menit saja supaya kalian tidak bosan. Tapi akan saya terus upload tentang perjalanan saya di hatchery nila kekar Pasuruan dengan topik-topik yang berbeda. Ada indukan, benih, masih banyak ini yang harus diceritain. Dan saya sudah siapkan materi videonya, tinggal saya upload saja buat kawan-kawan subscribernya Bang Gulo. Nah bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, karena mungkin banyak manfaat yang bisa kalian ambil ya. Terus aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian ingin serius di bidang budidaya ikan nila, kalian bisa tekan tombol join yang ada di channel ini. Dan kalian bisa menikmati video-video privat yang sudah saya siapkan setelah mendapatkan file-file analisa usaha dan analisa pakan yang ada di channel kita ini. Nah sebelum saya tutup, saya mau tunjukin dulu apa tanggapan Pak Kartoyo tentang hadirnya Bang Gulo yang sering membahas tentang nila kekar. Oke, Bang Gulo, terus terang saja saya sangat berterima kasih. Cuman saya kan juga harus memberi pesan bahwa sebagai pegiat medsos, oke lah, silahkan bahasa saya diterjemahkan dengan bahasa medsos. Kasih gambar lah, gambar itu 1000 kali dari kata-kata. Kemudian yang menurut saya paling penting itu direalkan, dengan kaki 5, kaki 1000. Kenapa? Karena kebutuhan akan benih yang benar, kemudian teori lah yang lewat bahasa medsos itu sudah akrab di Bang Gulo. Silakan, tapi harus punya station sendiri. Dari kekar Bang Gulo. Terima kasih. Kebahagiaan yang sangat besar yang saya rasakan yang masih bisa berjumpa dengan Pak Kartoyo ya, pemulihan nila kekar dari tahun 2007, dan saya sudah membuat videonya itu dari tahun 2020 ya, sudah 2 tahun lebih. Dan akhirnya saya bisa berjumpa tatap muka, walaupun memang sudah sering telepon-teleponan dan video call ya. Tapi di usia Pak Kartoyo yang tidak muda lagi, saya hanya bisa mendoakan Pak Kartoyo berumur panjang ya, dan bisa bertemu lagi dengan saya, atau bisa terus menebarkan kebaikan tentang bagaimana cara membuat pembenihan yang baik dan menghasilkan ikan-ikan yang baik untuk para pembudidaya ikan nila dimanapun berada. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Jangan lupa tonton terus raun-raunnya Bang Gulo di Pasuruan, tepatnya di hatchery nila kekar Pasuruan, karena masih banyak ilmu yang bakal kita bagi buat kalian. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.